Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, saya Selvan Nurhalipah dengan NIM 1213040-126 yang akan mempresentasikan mata kuliah Hukum Ketenagakerjaan yang diampu oleh Bapak Dr. Ellen Jaleni SHMH. Dalam kasus ini, saya menyoroti tentang pengurangan jam kerja dan penyesuaian gaji yang dilakukan oleh sebuah perusahaan. Untuk menyimak lebih lanjut dan memahami lebih jauh, teman-teman bisa menyimak presentasi yang saya jelaskan. Terima kasih. Dalam latar belakang kasus ini, perusahaan EMS yang bergerak di sektor teknologi informasi mengalami penurunan pendapatan signifikan sebagai dampak dari krisis ekonomi global. Sebagai tanggapan, perusahaan memutuskan untuk mengurangi jam kerja karyawan dari 40 jam per minggu menjadi 30 jam per minggu. Bersamaan dengan penyesuaian jam kerja, perusahaan juga mengurangi gaji karyawan sebesar 25%. Keputusan ini menimbulkan kekecewaan di kalangan karyawan, dan beberapa dari mereka menganggap bahwa tindakan ini tidak sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati dan melanggar hukum ketenagakerjaan setempat. Identifikasi masalah hukum terkait kasus ini meliputi: pertama, pelanggaran kontrak kerja; kedua, pelanggaran peraturan ketenagakerjaan; ketiga, pelanggaran terhadap hak-hak karyawan; dan keempat, potensi tuntutan hukum. Lebih lanjut, adapun peraturan perundang-undangan yang relevan dengan kasus ini. Tentang waktu kerja dalam Undang-Undang Cipta Kerja diatur dalam pasal 81 angka 21 Perpu Cipta Kerja yang mengubah pasal 77 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Nah, dalam ketentuan ini, setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja yang meliputi: pertama, 7 jam 1 hari dan 40 jam 1 minggu untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu. Lalu, 8 jam 1 hari dan 40 jam 1 minggu untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu. Akan tetapi, ketentuan waktu kerja tersebut tidak berlaku bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu. Lalu, adapun peraturan perundang-undangan tentang pengupahan. Sebenarnya, pembayaran upah itu dilandaskan dari kesepakatan yang dicapai antara kedua pihak. Tetapi, guna mengatur supaya tidak terjadi pembayaran yang terlalu rendah, maka pemerintah menyiasati dengan adanya regulasi terkait upah minimum melalui perundang-undangan yang sudah ditetapkan. Hak untuk menerima upah terjadi ketika sudah tercipta kesepakatan hubungan kerja dan berakhir ketika kesepakatan tersebut berakhir. Selain dilarang untuk memberikan upah di bawah UMK, pelarangan pemberian upah yang berbeda berbasis gender juga dilarang. Pada Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, Pasal 94 menjelaskan bahwasanya komponen gaji pokok minimalnya yakni 75% dari jumlah gaji pokok dan tunjangan, tetapi masih dalam undang-undang yang sama. Pada pasal 88 ayat 2 dijelaskan bahwasanya guna mewujudkan pendapatan yang dapat memenuhi kebutuhan hidup yang layak, pemerintah menetapkan regulasi yang melindungi pekerja atau buruh, seperti juga yang tertera pada pasal 4 Kepmenakertrans Nomor 102 Tahun 2004, upah lembur harus dibayar oleh pengusaha ketika mempekerjakan melebihi waktu kerja wajib. Selanjutnya, pada Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Pasal 90 yang menjelaskan bahwasanya terdapat larangan pembayaran lebih rendah dari upah minimum, yaitu pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud dalam pasal 89. Lalu, bagi pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum sebagaimana dimaksud dalam pasal 89, dapat dilakukan penangguhan. Dan tata cara penangguhan sebagaimana dimaksud dalam pasal ralat dalam ayat 2 diatur dengan keputusan menteri. Nah, aturan potongan gaji karyawan juga diatur dalam pasal 63 PP Pengupahan yang ketentuannya menerangkan bahwa pengusaha dibolehkan untuk melakukan pemotongan upah pekerja atau potong gaji karyawan dengan ketentuan sebagai berikut. Pertama, untuk pembayaran denda, ganti rugi, dan atau uang muka upah dilakukan sesuai dengan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau peraturan kerja bersama PKB. Selanjutnya,
Untuk sewa rumah, sewa barang milik perusahaan yang disewakan oleh pengusaha kepada pekerja atau buruh dan atau utang atau cicilan utang pekerja atau buruh harus dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis atau perjanjian tertulis. Selanjutnya, untuk kelebihan pembayaran upah dilakukan tanpa persetujuan pekerja atau buruh. Adapun dalam hal terjadinya potong gaji karyawan, jumlah potongan maksimal yang diperbolehkan adalah 50% dari setiap pembayaran upah yang diterima pekerja. Untuk mengetahui sah atau tidaknya pemotongan upah yang dilakukan oleh perusahaan, sebagaimana di atas, harus terlebih dahulu mencermati isi perjanjian kerja PP atau PKB antara pekerja dengan pengusaha pada perusahaan tersebut. Selain itu, jika ketentuan tersebut diatur dalam perjanjian kerja atau PKB, maka harus dilandasi kesepakatan kedua belah pihak yang membuatnya, sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat 1 huruf A, Junto pasal 116 ayat 1 Junto pasal 17 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Kemudian, analisis kebijakan yang diterapkan oleh perusahaan M telah sesuai dengan ketentuan hukum ketenagakerjaan yang berlaku, termasuk hak-hak karyawan sesuai kontrak kerja. Nah, jika melihat pertimbangan perusahaan ini, memang pada dasarnya penurunan pendapatan signifikan sebagai dampak dari krisis ekonomi global adalah faktor yang memaksa perusahaan untuk mengambil tindakan penghematan biaya, termasuk pengurangan jam kerja dan pengurangan gaji. Pengurangan jam kerja dari 40 jam per minggu menjadi 30 jam per minggu adalah salah satu cara untuk mengurangi biaya tenaga kerja tanpa harus melakukan pemutusan hubungan kerja. Ini dapat membantu perusahaan untuk tetap menjaga karyawan saat situasi ekonomi tidak mengizinkan untuk mempertahankan jam kerja penuh waktu. Pengurangan gaji sebesar 25% merupakan langkah lanjutan dari pengurangan jam kerja. Meskipun dapat dianggap drastis bagi karyawan, perusahaan mungkin merasa ini sebagai langkah yang diperlukan untuk menjaga kelangsungan operasional di tengah situasi ekonomi yang sulit. Karyawan yang merasa kecewa dan percaya bahwa tindakan tersebut melanggar kontrak kerja atau hukum ketenagakerjaan setempat memiliki hak untuk mengajukan keluhan atau minta klarifikasi lebih lanjut. Perusahaan harus memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar hak-hak karyawan yang diatur dalam kontrak kerja atau hukum ketenagakerjaan. Dan penting bagi perusahaan untuk berkomunikasi dengan karyawan secara transparan tentang alasan dibalik keputusan tersebut, serta memberikan kesempatan bagi karyawan untuk memberikan masukan atau kekhawatiran mereka. Selanjutnya, ada langkah hukum yang dapat diambil oleh karyawan dan tindakan yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk mematuhi hukum. Dalam jalur atau cara yang pekerja dapat tempuh berdasarkan ketentuan undang-undang, penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam upaya penyelesaian perselisihan mengenai hak-hak dari pekerjaan antara lain, jalur bipatrit, tripatrit, dan pengadilan hubungan industrial. Jalur bipatrit yakni perundingan antara pekerja dengan pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan hubungan antara pekerja dengan pengusaha, dan apabila mencapai kesepakatan maka dibuat perjanjian tertulis oleh kedua pihak. Apabila gagal mencapai kesepakatan, maka bisa menggunakan jalur tripatrit. Jalur tripatrit ini merupakan penyelesaian sengketa dengan dimediasi oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi. Jika mediasi ini disepakati, maka perjanjian bersama harus ditandatangani oleh kedua pihak dan disaksikan oleh mediator dan harus mendapatkan akta bukti pendaftaran melalui pendaftaran di Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri wilayah pelaku usaha tersebut. Apabila tidak berhasil, maka pihak yang tidak setuju dapat melayangkan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial. Nah, melalui jalur pengadilan industrial ini, pekerja atau pelaku usaha melayangkan gugatan dengan dasar sengketa atas hak upah pekerja yang tidak dibayarkan oleh perusahaan. Melalui jalur ini, musyawarah mufakat akan dilakukan demi mencapai kesepakatan. Ketika hasil tersebut masih belum diterima, maka pihak yang tidak terima dapat melakukan penyelesaian seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Adapun tindakan yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk mematuhi hukum. Tindakan yang pertama adalah perusahaan sebaiknya berkonsultasi dengan ahli hukum yang berpengalaman dalam hukum ketenagakerjaan untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian, perusahaan harus mempertimbangkan untuk mengevaluasi kembali kebijakan pengurangan jam kerja dan gaji mereka untuk memastikan bahwa langkah-langkah tersebut sesuai dengan kontrak kerja
dan Undang-Undang Ketenagakerjaan, serta hak-hak karyawan. Selanjutnya, perusahaan harus berkomunikasi dengan karyawan secara transparan tentunya, tentang alasan dibalik kebijakan yang diambil dan memberikan kesempatan bagi karyawan untuk menyampaikan masukan dan keberatan mereka. Lalu, perusahaan juga harusnya menyediakan solusi alternatif untuk mengatasi dampak pengurangan jam kerja dan gaji terhadap karyawan, seperti program pelatihan atau pengembangan keterampilan, atau memberikan kompensasi tambahan jika memungkinkan. Lalu, jika perusahaan dianggap melanggar kontrak kerja atau undang-undang ketenagakerjaan, mereka harus mematuhi putusan hukum yang dikeluarkan dan melakukan perubahan yang diperlakukan dalam kebijakan mereka. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.